Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firanusa Aryana Besari dengan NIM 2108056019, Prodi Pendidikan Matematika kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Ismail MAG. Ayat Al-Quran yang pertama yaitu Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila lanshuru fanshuru yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmi darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang percaya, bila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, pastilah Allah akan memberi kelapangan untuk kalian. Dan dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meningkatkan orang-orang percaya di antara kalian dan orang-orang yang diberi pengetahuan beberapa derajat. Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 ini yaitu yang pertama, Allah mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu di samping mewajibkannya untuk beribadah. Yang kedua, ilmu yang wajib dipelajari itu juga harus menumbuhkan atau menambah keimanan seseorang. Yang kedua yaitu Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ba'asal ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Yang artinya, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, nilai pendidikan yang terkandung dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 ini yaitu yang pertama, membacakan ayat suci Al-Quran yang ada di dalamnya terdapat petunjuk dan bimbingan untuk memperoleh kebaikan dunia akhirat. Jadi sebelum belajar harus membaca ayat suci Al-Quran meskipun hanya Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membersihkan mereka dari akidah yang menyesatkan. Jadi pendidikan itu membersihkan diri seseorang dari akidah-akidah yang menyesatkan, kemusyrikan, sifat-sifat jahiliyah atau biadab, sehingga mereka berakidah tauhid, mengesahkan Allah dan tidak tunduk pada sesembahan yang lain. Yang ketiga, pendidikan mengajarkan kepada mereka tentang syariat atau hukum-hukum serta hikmah yang terkandung di dalamnya, sehingga mereka akan selalu berada dalam jalan kebaikan. Yang ketiga yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 162. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surat Al-An'am ayat 162 ini yaitu yang pertama, perumusan tujuan pendidikan harus berorientasi pada hakikat diciptakannya manusia, yaitu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam proses pendidikan baik formal, non-formal maupun informal harus mengajarkan atau memasukkan nilai-nilai pendidikan keagamaan dalam pembelajaran. Yang ketiga, dalam merumuskan tujuan pendidikan ini hendaknya menyeimbangkan antara tujuan duniawi dan tujuan ukhrawi.
ayat Al-Quran yang keempat yang selanjutnya itu adalah Quran Surat Al-Kahfi ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimat rusyda. Yang artinya Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Nah, nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat Al-Kahfi ayat 162 ini yaitu yang pertama, dalam menuntut ilmu hendaknya kita tidak memandang umur, siapa murid atau gurunya atau apalah, yang terpenting itu ilmu yang kita dapat itu bermanfaat bagi kita dalam kebaikan. Yang kedua, kecerdasan manusia itu terbatas, oleh karenanya kita tidak boleh sombong atas ilmu yang sudah kita miliki. Yang ketiga, pendidikan harus membangun karakter siswa itu agar lebih aktif dan bertanya dalam mencari ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Ayat Al-Quran yang kelima yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Keduanya itu yang dimaksud keduanya itu orang tua kita. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surat Al-Isra ayat 24 yaitu yang pertama, dalam menuntut ilmu harus ada restu, harus mendapat restu dari orang tua agar ilmu yang kita dapatkan nantinya itu berkah dan bermanfaat. Yang kedua, pendidikan apapun itu harus memberikan pendidikan akhlak mengenai tata krama atau sopan santun terhadap guru dan orang tua. Yang ketiga, orang tua itu seharusnya menjadi pendidik dasar bagi anak-anaknya, meskipun hanya sebatas ilmu sopan santun atau ilmu dasar-dasar pendidikan seperti membaca dan menulis. Hadis yang pertama yaitu mengenai hadis pentingnya menguasai ilmu pengetahuan. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Hadis riwayat Ahmad. Artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Nah, nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini itu antara lain, yang pertama, dengan ilmu kita dapat mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang kedua, dengan adanya ilmu juga kita mendapatkan apa yang kita inginkan, karena Allah memudahkan jalan bagi orang yang berilmu. Hadis yang kedua yaitu hadis jaminan bagi penuntut ilmu. Man salaka tariqan qayyal tamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini itu yang pertama, dengan ilmu kita akan mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia melainkan di akhirat dengan ilmu. Yang kedua, Allah akan meningkatkan derajat bagi orang-orang yang berilmu. Jadi ilmu penting bagi semua manusia, semua umat. Yang ketiga yaitu hadis tentang memperbaiki akhlak. Wa istuli utammima husnal akhlak. Ya artinya aku diutus untuk memperbaiki kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Malik bin Anas dari Anas bin Malik. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam hadis ini yaitu hadis ini itu menunjukkan bahwa kompetensi Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul
itu mempunyai misi utama, yaitu tentang pembinaan akhlak pada umatnya. Karena itulah seluruh aktivitas pendidikan Islam seharusnya memiliki relevansi tentang peningkatan kualitas budi pekerti atau akhlak itu sendiri, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat yaitu hadis mengenai kewajiban menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam hadis ini itu adalah: 1. Sebagai seorang muslim, hendaknya itu tentu terus menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Yang kedua, ilmu yang didapat semasa belajar wajib digunakan untuk melakukan hal-hal yang baik-baik, bukan untuk yang kejahatan. Yang ketiga, ilmu yang dipelajari itu hendaknya juga bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kelima yaitu hadis mengenai saling berbagi ilmu pengetahuan. Nah, hadis ini berbunyi la yatbagil jahili ayyaskuna ala jahlihi wala lil alimi ayyaskuna ala Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.